teman-teman, kenalin aku Ega Rika Mula dengan NIM G1A02310036 dari kelas Biologi B. Di video kali ini, aku bakal jelasin gimana sih perjalanan evolusi kehidupan yang ada di bumi, mulai dari bagaimana makhluk hidup itu berkembang, dari bentuk sederhana hingga menjadi manusia modern yang ada saat ini. Yuk, simak videonya! Bayangkan, kita memutar waktu jauh ke masa lalu. Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, bumi baru saja terbentuk. Permukaannya panas, penuh aktivitas vulkanik, dan atmosfernya belum mengandung oksigen bebas. Belum ada tumbuhan, belum ada hewan, bahkan belum ada kehidupan. Namun, di lautan purba, perlahan molekul-molekul sederhana mulai bereaksi. Dari proses inilah muncul kehidupan pertama, yaitu organisme mikroskopis yang sangat sederhana. Dan merekalah nenek moyang semua makhluk hidup yang ada di bumi. Sebagian dari organisme awal ini mampu melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Awalnya, oksigen ini beracun, tetapi seiring waktu, oksigen mulai menumpuk di lautan dan atmosfer. Dan dari perubahan besar ini, muncullah kehidupan yang lebih kompleks. Ratusan juta tahun pun berlalu, muncullah sel eukariotik, kemudian organisme multiseluler. Dan untuk pertama kalinya, kehidupan tidak lagi hanya satu sel, tetapi banyak sel yang bekerja sama. Lalu memasuki era Paleozoikum. Lautan dipenuhi berbagai makhluk hidup, mulai dari invertebrata bercangkang, ikan awal, hingga vertebrata pertama berkembang pesat. Pada suatu titik, beberapa makhluk hidup melakukan langkah paling berani dalam sejarah evolusi. Mereka mulai meninggalkan laut, amfibi pertama mulai hidup di darat, diikuti oleh tumbuhan yang menutupi permukaan bumi. Dan dari amfibi muncullah reptil, yaitu makhluk yang sepenuhnya hidup di darat. Dan disinilah bumi memasuki era Mesozoikum, yaitu zaman ketika reptil, khususnya dinosaurus, menguasai daratan. Dinosaurus raksasa berjalan di bumi, reptil terbang menguasai langit, dan predator besar mendominasi laut. Namun, sekitar 65 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid menghantam bumi, yang menyebabkan kepunahan massal terhadap dinosaurus-dinosaurus ini, dan dunia kembali berubah. Dari kehancuran inilah lahir era Kenozoikum, yaitu era mamalia. Hutan mulai meluas, iklim mulai berubah, dan disinilah kisah primata benar-benar dimulai. Primata adalah kelompok mamalia dengan ciri khas, yaitu memiliki tangan dan kaki yang bisa menggenggam, penglihatan tajam, dan menghadap ke depan. Secara evolusi, primata terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang paling awal adalah Triceratops, kemudian Prosimians seperti lemur dan Tarsius, dan yang paling berkembang adalah Anthropoids, yaitu monyet, kera, dan manusia. Dan dari kelompok inilah garis evolusi manusia berasal. Memasuki zaman Eosen, primata mulai benar-benar beradaptasi hidup di pepohonan. Namun di zaman Oligosen, jumlah primata mengalami penurunan akibat iklim yang mendingin dan hutan yang menyusut. Dan sekitar 5 juta tahun yang lalu, pada awal Pilosen, muncullah hominin pertama, yaitu nenek moyang manusia, yang mulai berjalan tegak dan hidup di savana Afrika. Dan dari bukti-bukti fosil yang ditemukan, menandakan evolusi benar-benar terjadi. Data DNA memberi gambaran lebih jelas mengenai manusia, simpanse, dan gorila yang berasal dari satu nenek moyang dan mulai berpisah sekitar 5 juta tahun yang lalu. Dan melalui proses adaptasi, manusia memiliki otak yang lebih besar, gigi taring, punggul pendek dan lebar, serta kaki yang panjang untuk berjalan tegak. Dari sini kita tahu bahwa evolusi manusia adalah kisah yang panjang, dari sel yang sederhana di lautan purba menjadi primata kecil di pepohonan hingga manusia modern dengan bahasa, budaya, dan kesadaran diri. Nah, gimana nih? Udah gak penasaran lagi kan? Jadi videonya sampai sini aja ya. Makasih udah nonton. Bye-bye.